Assalamualaikum Uniker, sahabat Rumah Unik. Ketemu lagi dengan saya Arfan Unik dari Rumah Unik di video-video pertanian organik. Oke. Nah, senang sekali saya bisa hadir kembali. Nah, kita akan bahas sesuai judul, bongkar tuntas rahasia pembuatan PSB yang lengkap, ya. Di mana selama ini yang saya lihat, tapi ya silahkan dilihat sendiri, ya. Rata-rata cuman menjelaskan cara pembuatannya, dan akhirnya ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi kenapa sampai gagal? Kenapa sampai berhasil? Oke, kita akan bongkar tuntas di video ini rahasianya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya minta bantuannya untuk mensubscribe channel Rumah Unik ini, di like videonya, komen, tanya apa saja di bawah, insya Allah saya akan jawab. Dan tolong di share videonya ke teman-teman kita biar manfaatnya bisa buat teman-teman petani kita yang lain atau pekebun kita yang lain. Dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Dan insya Allah berkah buat sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang kita mau bikin adalah PSB, fotosintesa bakteri. Tentang apa itu silahkan cari di channel lain atau di Google. Nah, tapi modelnya pokoknya jadinya nanti kayak seperti ini, ya. Lihat, ini tidak bening, ya, tidak bening. Jadi merah pekat, bahkan cenderung keunguan. Atau yang hijau ini sama. Oke. Jadi ada yang hijau, ada yang merah. Merahnya juga merah keunguan. Karena sebenarnya dia ungu sih. Nah, terus ini yang kita mau bikin. Mari kita, gimana sih kok bisa ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang paling pertama, yang kita mau bikin sebenarnya bukan bikin sih sebenarnya ini. Kita mau ternakkan bakteri fotosintesa. Oke. Nah, bakterinya sendiri sebenarnya sudah ada. Di mana? Nah, bakteri itu sendiri bukan dari bahan-bahan ini, bukan. Sudah ada. Gimana? Nanti saya bilang. Oke, kita mulai. Kita pakai micin atau penyedap rasa. Nah, ini gunanya apa? Ini dari monosodium glutamat. Jadi nanti jadi asam glutamat yang akan membantu pembentukan klorofil daun. Nah, tapi kita pakainya nggak usah banyak-banyak amat. Itu loh, sedikit aja. Paling segini nih, ya. Oke, sudah cukup. Nah, terus kemudian kita pakai garam krosok. Garam krosok ini, ingat ya, garam krosok bukan garam yodium. Nah, ini di dalam garam krosok kadang-kadang ada juga bakteri fotosintesanya. Sebenarnya sudah ada karena dia dari laut. Tapi selain itu, nanti garam ini mempunyai ini dua unsur, yaitu natrium dan klorin. Di mana klorin itu nanti akan membantu proses fotosintesa pada tanaman. Nah, terus kemudian telur, 1 biji saja. Mau telur apa juga, telur bebek, telur ayam sama aja. Kenapa? Sama nanti saya jelasin. Kita masukin aja juga semua sini. Nah, kenapa sama? Tunggu dulu, saya lap dulu ya. Kenapa sama? Karena sebenarnya dia akan menjadi makanan dari bakteri fotosintesa. Nah, ini yang nggak pernah jelasin. Apanya telurnya? Kenapa bisa jadi makanan? Karena nanti pada saat kita simpan dalam keadaan tertutup, ya, tertutup, benar-benar tertutup, telur ini akan berubah menjadi sulfur. Nah, sulfur adalah makanan terbaik bagi bakteri fotosintesa. Oke, nah makanya kita perlu telur apapun. Nah, kita kocok seperti ini. Kocok terus yang bagus, supaya tercampur dengan garam krosoknya dan micinnya, tapi jangan digoreng ya. Disimpan. Usahakan betul-betul tercampur. Nah, di sini kuncinya juga ya. Oke, nah udah selesai, udah tercampur rata semua. Lalu kita tutup dengan plastik ya. Nah, ini saya double gini supaya memang kuat. Nah, dia betul-betul harus tertutup rapat. Nah,
Oke, seperti ini. Terus kemudian karena saya butuh tempat gelap, nah saya bungkus lagi dengan plastik hitam seperti ini. Oke, nah ini kemudian saya taruh di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Jadi ramuan ini simpan selama minimum 21 hari, jangan dibuka-buka. 21 hari ya. Nah, dalam 21 hari nanti dia akan menjadi sulfur. Nah, menjadi makanan untuk bakteri fotosintesa. Oh iya, lupa. Jadi nanti bagaimana kondisinya setelah 21 hari nanti saya akan masukin ke short video ya. Karena sekarang ini kita nggak sampai bikin selesai ataupun apa gitu loh, kelamaan nanti videonya. Nah, padahal ini tinggal diikutin, insya Allah jadi ya. Jadi nggak ada lagi kata gagal deh buat PSB-nya. Oke, kita tinggalkan dulu si makanan PSB tadi. Nah, kita lihat nih bahan-bahan lainnya. Ini ada terasi udang ya. Nah, dimana yang terasi kampung itu masih murni. Biasanya di sini ada bakteri fotosintesa dalam keadaan normal. Ya, begitupun juga di kecap ikan ini atau saus tiram. Nah, biasanya yang pakai kecap ikan dan saus tiram akan berubah lebih banyak ke arah hijau. Yang tidak pakai biasanya lebih ke PSB merah. Oke, nah satu hal, di mana sih sebenarnya fotosintesa bakteri itu? Fotosintesa bakteri itu adanya di air. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang pakai ini pakai itu, saya agak bingung ya. Karena dari mana asal bakterinya? Nah, di mana kalau gitu air apa yang bisa dipakai? Ya air kolam yang sudah lama terjemur, air kolam ikan itu bagus banget. Ya, karena sudah lama terjemur dan biasanya sudah ada baik dari fotosintesanya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah air laut. Silahkan ambil air laut, itu banyak bakteri fotosintesanya. Nah, ini seperti gambar-gambar ini nanti ada ya, gambar-gambarnya nanti saya ikutkan. Nah, apalagi air sungai. Air sungai juga sama, biasanya sudah ada dan banyak bakteri fotosintesanya. Nah, terus kemudian apalagi air danau. Nah, pokoknya nanti foto-fotonya saya kasih jadi slideshow ya. Nah, air kolam seperti ini nih ya. Oke, air kolam ikan. Nah, selanjutnya ini air laut. Bisa ambil aja dari pinggir-pinggir seperti ini. Nah, kemudian ini air sungai. Nah, diambil air sungainya, dicampur aja nanti. Atau air danau seperti ini. Nah, ini juga nih. Oke, sip. Nah, terus kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kenapa kok sampai kadang-kadang kita butuh biang PSB seperti ini? Nggak usah banyak sebenarnya, kita ambil aja sedikit. Untuk per 2 liter ini kita pakai sedikit ya. Ramuan telurnya kita pakai 1 sendok makan. Biang PSB-nya kita pakai 2 sendok makan. Udah cukup, simpen. Itu akan kenain matahari, insya Allah dalam 1 minggu sudah mulai ada perubahan warna, dan dalam 2 minggu udah benar-benar bagus merah, apalagi kalau sebulan. Oke, nah seperti itu. Dan keberhasilan tentunya tergantung juga ya, nggak ada yang 100% berhasil ya, tergantung Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga tergantung dari matahari. Kalau mataharinya bagus, maka lebih cepat berhasil karena bakteri fotosintesa memerlukan matahari. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang membuat kita bisa betul-betul berhasil adalah adanya makanannya yang sudah jadi, oke? Kemudian air dari tempat-tempat yang mempunyai fotosintesa bakteri yang sudah ada. Nah, jadi kita membuat koloni nanti di dalam sini, itulah dengan memberi makan dan juga pemberian biang, itu insya Allah tidak ada kegagalan, insya Allah ya. Nah, seperti gitu. Cuman ingat, kenapa kalau kita masukin langsung
makanannya ke sini, ke air yang kita kumpulkan itu tidak, biasanya masih banyak juga orang tidak jadi atau lama banget baru jadi. Karena sebenarnya ini rahasianya, makanannya belum jadi. Nah, belum jadi kita udah mau kasih makan ke bakterinya yang apa yang mau dimakan. Nah, makanya tunggu sampai dia berubah jadi sulfur kurang lebih 21 hari, baru itu yang kita masukkan ke dalam air. Setelah itu kita jemur. Oke, jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman jadi lebih paham kenapa sih ada yang gagal, ada yang tidak. Oke, sih. Oke, kalau udah jadi, maksudnya bukan jadi ini ya, udah dimasukin ke ramuan telurnya, ini dimasukin terus ke kumpulan airnya dan dijemur. Jangan lupa usahakan paling enggak sehari sekali dikocok-kocok seperti ini ya. Seperti itu, dibuka sedikit tutupnya, ini baru ditutup lagi, baru dijemur lagi. Nah, seperti gitu. Nah, kenapa? Supaya lebih cepat menyebar koloni mikrobanya, dan usahakan jemurnya itu seperti ini ya. Jadi penampangnya besar. Jadi yang terkena sinar matahari juga semakin banyak. Atau kalau mau di plastik yang tebal, jadi hamparan yang kena matahari lebih besar. Oke, segitu dulu. Mohon maaf kalau banyak bicara. Nah, semoga bisa pemahamannya bermanfaat buat sahabat semua. Saya Arfan Unik mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, dan juga banyak terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Di akhir video mohon bantuannya untuk bisa subscribe ke channel Rumah Unik, di like videonya, di komen tanya aja di bawah, insya Allah seperti biasa saya akan selalu jawab, dan di share ke teman-teman kita yang lain biar bermanfaat buat teman-teman kita yang lainnya. Oke, dan jangan lupa tombol lonceng notifikasi diklik. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.